The show starts in 3, 2, 1, go. Selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Bertemu kembali di pembelajaran klik dengan topik pattern. Tentunya anak-anak sudah mengerti apa itu pattern. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan simak video berikut. Sebelum membuat pattern, yang pertama dilakukan adalah membuat satu halaman baru atau kanvas yang kita jadikan pattern. File, new, tentukan di sini size daripada pattern. Nah, contoh kita buat di sini width-nya 100 pixel dan height-nya juga 100 pixel. Ingat, resolusinya cukup 72, color mode RGB dan background-nya white. Lalu di-OK-kan. Nah, ini dia halaman atau kanvas daripada pattern. Setelah kita buat ini, yang kita lakukan adalah memberikan warna pada kanvas. Anak-anak sudah pasti tahu ya cara membuat atau memasukkan warna pada kanvas. Di sini kita ganti foreground, warna foregroundnya. Contoh, Miss buat di sini warna coklat kebataan ya. Nih, lalu di-OK-kan, masukkan warna foreground. Apa memasukkannya nak? Iya, Alt delete. Nah, setelah kita masukkan warna kanvas, kita bentuk pattern apa yang mau dibuat. Nah, misalkan patternnya itu seperti tile yang tersusun, maka kita akan lakukan dengan cara ubahlah warna foreground. Kita mau mengambil warna foreground. Misalkan warna foreground itu adalah putih, kita tinggal ubah di sini warna putih ya. Lalu klik brush tool. Setelah dipilih brush tool, tentukan dulu di sini berapa besar size brushnya. Misalkan Miss buat di sini 10 pixel, lalu hardness-nya berapa? Nah, supaya dia lebih tegas, maka kita buat 100%. Jenis brush-nya yang mana? Ada di sini sampelnya, cukup banyak. Nah, misalkan Miss buat di sini yang nomor 19. Setelah itu kita brush. Nih, kalau misalkan terlalu besar mata brushnya, boleh kita kurangi ya. Setelah itu kita brushkan ke kanvas yang kita inginkan. Misalkan Miss buat di sini satu garis lurus, maka supaya dia lurus harus ditekan yang namanya shift sambil di drag. Seperti ini ya. Setelah itu lepas dulu klikmu, baru lepas shift. Yang berikutnya kita mau buat lagi garis di bawah ini, tapi putuskan dulu brush yang tadi dengan cara klik di move tool. Sudah? Setelah itu klik lagi brushnya, tapi untuk settingan brushnya tidak perlu diubah karena dia masih tetap ya. Kita brushkan kembali di bawah, bagian bawah ini dengan apa tadi? Menekan apa supaya dia lurus? Iya, shift. Maka sambil di drag, klik shift. Berikutnya klik move tool, lalu kembali di klik brush. Satu lagi buat polanya di sini garis, kira-kira di tengah ya. Tahan shift, lalu di brushkan saja.
untuk membuat lurus tadi dengan menekan Shift. Berikutnya, jangan lupa ya, setiap kita membruskan, untuk membuat brush berikutnya dipilih Move Tool, klik Move Tool, lalu pilih brush. Kita bagi lagi, misalkan seperti ini dia ya, polanya seperti ini. Jika kita sudah siap mendesain polanya atau patternnya, maka ini belum pattern. Ini belum pattern. Supaya ini bisa kita jadikan pattern, maka yang dilakukan adalah memilih edit, klik edit. Setelah itu di sini ada yang namanya define pattern. Lalu namai apa nama patternnya ini? Misalkan kita buat di sini nama patternnya itu adalah pola. Lalu klik OK. Sekarang ini sudah jadi pattern. Berikutnya, pattern ini mau kita pakai. Mungkin dia dalam mendesain kertas kado, mau mendesain sebagai background untuk desain kita. Ambil satu lembar kerja atau kanvas yang kita mau buat pattern ini dengan cara memilih file, new. Di sini Miss buat kanvasnya itu 600 width dan height-nya 800. Resolusi masih tetap 72 RGB dan white. Oke. Klik OK. Setelah kita klikkan OK, perhatikan ini ada kanvas kita. Ini ada kanvas. Di kanvas ini kita mau buat hanya sebagian pattern yang baru kita desain. Maka kita seleksi di mana mau kan kita buat pattern. Contoh, patternnya dari rectangular marquee tool, Miss klik. Di sini kita seleksi. Setelah diseleksi, lalu kita masukkan pattern yang baru kita buat tadi dengan cara edit. Lalu di sini ada fill atau shortcutnya Shift F5. Berikutnya yang mau kita gunakan itu adalah pattern. Maka di use ini kita pilih pattern. Setelah itu custom yang mana mau kita pakai? Jadi pattern. Maka klik di sini cari pattern yang baru kita buat. Pattern yang baru kita buat itu adalah yang berbentuk kotak atau namanya pola. Nah, kita klik. Dah. Setelah kita double klik di sini, blendingnya normal aja dan opacity-nya 100%, lalu diklik OK. Sekarang pattern yang baru kita buat sudah kita masukkan di kanvas baru. Itu cara yang pertama. Jika hanya sebagian kanvas yang dimasukkan pattern. Bagaimana jika semua kanvas ini kita jadikan pattern? Maka caranya adalah, oke, ini kita hapus dulu. Seleksi semua kanvas. Setelah diseleksi semua kanvas, usahakan setiap kita membuat yang baru, tambah atau pola yang baru atau desain yang baru, biasakan menambah satu layer baru dengan memilih create a new layer. Nah, layer kita sudah ada di layer 1. Pastikan aktifkan di layer 1 supaya apa yang kita buat ini, objek yang baru kita buat berada di layer 1. Seleksi. Setelah diseleksi cara tadi bagaimana nak? Iya, dari edit pilih fill atau Shift F5. Cara kedua, masih dalam seleksi, masih diseleksi dan aktif di rectangular marquee tool, klik kanan di kanvas yang sudah diseleksi. Lalu di situ ada namanya fill, sama ya nak ya, tadi dari edit fill. Di sini diklik kanan pilih fill. Nah, ingat yang mau kita pakai itu adalah pattern. Sudah pattern ya nak ya, kebetulan karena kita baru pakai ini pattern. Nah, terus customnya kita pilih yang mana mau kita pakai.
pola. Setelah itu jangan lupa mode-nya itu normal dan opacity-nya 100. Oke. Nah, perhatikan di layer 1 bukan di layer background. Di layer 1 sudah kita masukkan pattern yang baru kita desain. Seleksi dengan menekan apa nak? Iya, Ctrl D. Berikutnya, jika halaman desain kita sudah kita jadikan pattern, sekarang kita mau menambahkan misalnya gambar atau objek-objek lain di dalam kanvas kita. Perhatikan, ingat setiap menambah objek, usahakan untuk menambah layer baru. Create a new layer. Sekarang layer sudah ada layer 2. Miss mau buat satu desain nih untuk tempat foto-foto. Contoh, Miss ambil kembali dari rectangular marquee tool. Ini Miss seleksi. Nih, Miss seleksi sekitar 3 kotak ya. Nah, lalu setelah kita seleksi seperti ini Miss mau ganti nih warnanya. Warna dari yang baru kita seleksi. Saya mau kasih warna hitam, contoh. Nah, di sini bisa kita ganti foreground atau background atau langsung kita pilih default karena kebetulan di sini default itu adalah hitam dan putih. Kita klikkan aja default ini, nak. Setelah itu hitamnya berada di foreground. Untuk memasukkan warna foreground, apa tadi, nak? Iya, benar sekali. Alt delete. Itu berada di layer 2. Nah, setelah siap kita kasih warna, hilangkan seleksi. Berikutnya, ini mau saya potong-potong. Kotak hitam ini mau saya potong bagi menjadi misalnya 4 kotak. Nah, kita bagi menjadi 4 kotak ya. Kira-kira di sini dia. Nih, kira-kira di sini ya. Oke, menggunakan rectangular marquee tool, langsung delete. Hilangkan seleksi. Yang berikutnya saya mau potong lagi nih, mau bagi lagi. Misalkan sampai di sini ya. Kita potong kembali. Setelah kita buat seleksi seperti ini, kita berikan warna, misalkan warna putih. Nah, di sini warna putih sudah ada di bagian background. Kita masukkan warna background ke bagian seleksi dengan cara apa? Iya, Ctrl Delete. Lalu hilangkan seleksi dengan Ctrl D. Ini mau kita tambahkan kotak seperti ini yang sama, maka kita tidak perlu membuat lagi dari rectangular, cukup kita copy kotak yang baru kita buat ini. Kotak ini berada di layer 3, berarti layer 3 yang kita copy. Aktif di layer 3, lalu tekan apa nak untuk mengcopy layer? Iya, Ctrl J. Nah, sekarang sudah ada di sini layer 3 copy yang baru kita copy. Kita perhatikan di sini. Pilih move tool lalu pindahkan. Contoh Miss pindahkan seperti ini ya, nak ya. Nah, yang berikutnya lakukan terus jika kita membutuhkan kopian daripada objek sebelumnya. Ctrl J. Nah, geser. Ctrl J lagi. Geser lagi. Ctrl J lagi. Nah, ini dia. Nah, sampai banyaknya yang kita inginkan. Nah, misalkan ini ini objek ada berapa layer? Ada 5 layer. 5 layer ini mau kita copy sekaligus. Maka yang kita lakukan lebih cepat adalah satukan dulu layer ini. 1, 2, 3, 4, 5 layer kita gabungkan dengan cara blok ke 5 layer ini. Klik di layer yang mau kita blok. Contoh ini layer 3 copy 4 sampai layer 3. Tahan shift lalu klik sampai di mana mau kita blok? Sampai layer 3. Nah, Miss klik. Nah, sudah terblok. Setelah terblok layer yang mau kita gabungkan, klik kanan pada layer yang sudah terblok.
Lalu di situ ada merge layer. Merge layer menggabungkan layer. Klik merge layer. Perhatikan di sini sudah jadi layer 3 copy 4. Untuk mengubah namanya ini, nama layer, cukup kita double klik. Nah, ini Miss ganti jadi layer 3 aja. Berikutnya, layer 3 ini mau kita copy. Mana tadi mengcopy? Iya, Ctrl J. Setelah kita tekan Ctrl J, muncul di sini layer 3 copy. Lalu perhatikan, ini sudah ada kopiannya, tinggal kita letakkan di mana mau kita buat. Berikutnya kita mau copy lagi, Ctrl J, pindahkan lagi, letakkan pada posisi yang kita inginkan. Nih. Berikutnya copy lagi, letakkan pada posisi yang kita inginkan. Sekarang layer ini dari layer 3 sampai dengan layer 3 copy kita gabungkan kembali. Dengan cara apa tadi? Nah, iya, letakkan klik di layer yang pertama. Setelah itu klik di layer yang kita inginkan. Ini ada 4 layer mau kita gabungkan. Ini sudah diblok ke 4 layer. Klik kanan, pilih apa? Iya, merge layer. Sekarang sudah digabungkan ya. Kita ubah namanya, kita buat tetap nama layernya ini layer 3. Layer 3 ini mau kita copy lagi. Maka dengan Ctrl J. Nih, sudah tercopy. Kita lihat ini sudah ada, kita pindahkan ke posisi yang kita inginkan. Nih. Oke, sekarang sudah jadi ya. Berikutnya, layer ini juga bisa kita gabungkan kembali semuanya, mulai dari layer ini kotak-kotak putih di kiri, di kanan, dan bagian warna hitam atau objek yang hitam ini ya, bisa kita gabungkan atau nanti sekaligus bisa. Nah, kalau ini mau kita lanjut, kita kasih misalnya gambar di sini. Kebetulan sudah ada gambarnya. File, open. Miss buka di sini gambar yang sudah disediakan. Setelah kamu sudah membuat gambarnya, sudah ambil gambar, nih gambarnya, bahan gambar ya. Oke, gambarnya misalkan ambil satu gambar di sini, atau ini ya, ambil gambar ini. Nih. 4 gambar ya. Nih, gambar yang pertama misalkan, ambil ini gambarnya, tinggal di drag, klik move tool, klik tahan tarik ke lembar kerja. Oke, ini sudah jadi. Tinggal kita perkecil, Ctrl T, tarik, perkecil gambarnya sesuai dengan yang kita inginkan. Nih. Oke, kalau misalnya belum tepat, bisa lagi ditekan Ctrl T. Nih, gambar kedua, ini sudah bisa kita tutup ya. Gambar kedua misalkan ini, klik, tinggal tarik, drag, Ctrl T. Perkecil gambar, letakkan pada posisi frame yang sudah disediakan. Next, gambar yang berikutnya, Miss tambahkan lagi. Nih, tarik, Ctrl T, perkecil gambar, letakkan pada frame yang sudah disediakan. Sampai nanti gambarnya ini kita masukkan ada 4 ya. Oke. Tarik, masukkan, Ctrl T. Sudah ya? Oke, gambar sudah siap kita
buat, kita susun. Ini mau kita atur lagi posisinya agar lebih cantik. Nah, mulai dari layer 7 sampai dengan layer yang kedua, kita akan gabungkan. Klik di layer 7, tahan shift, klik di layer 2. Sudah terblok, lalu diklik kanan, pilih merge layer. Nah, sudah jadi satu. Kalau sudah jadi satu, silahkan diatur posisi dengan tekan Ctrl T. Misalkan Miss miringkan seperti ini, geser, nih, tarik lagi nih, oke, center. Maka seperti ini dia ya hasilnya ya. Lalu kita mau tambahkan di sini misalnya gambar, bisa aja gambar kita tambahkan lagi. Nih, gambar ini saya mau ngambil gambar hanya cutnya saja, berarti ini harus diseleksi. Sudah ya, sudah kita belajar menyeleksi anak ya. Nah, ini ada banyak seleksi dengan menggunakan lasso. Karena ini adalah bentuk garis, maka Miss pilih di situ polygonal lasso tools. Tinggal di seleksi gambar yang kita mau ambil. Nih, tinggal klik-klikkan aja ya. Karena ini kebetulan gambar kartu yang mau kita ambil adalah dalam bentuk sudut, berarti kita pilih polygonal lasso tools. Nih, tinggal klik sampai di akhir. Nih. Oke, kalau sudah selesai diseleksi, tinggal pilih move tool, pindahkan ke lembar kerja kita. Pindahkan ke lembar kerja yang baru kita buat. Ini dia cutnya. Kita perkecil. Nih. Oke. Nih. Kalau mau diperkecil bisa. Oke. Next. Kita tambahkan lagi satu gambar. Pilih file, open. Nih gambarnya, misalkan kita ambil di sini gambar yang nih, open. Setelah itu kita pindahkan gambar dengan menggunakan move tool. Nih, tinggal kita masukkan gambar di sini, kita perkecil gambarnya dulu dengan menggunakan apa tadi? Iya, Ctrl T. Ingat, kalau dia mau proporsional tahan shift ya. Kalau dia mau proporsional tahan shift. Bentar. Nah, di sini Miss letakkan gambarnya. Nah, supaya gambar ini berada di bawah daripada layer 7, maka perhatikan sini layer 7 dan layer 9. Nah, layer 7 mau di atas, maka ini layer 7 kita klik, tarik, pindahkan ke atas sekali. Nah, dia seperti ini ya. Kita tambahkan satu objek rectangular. Tambahkan satu layer baru. Lalu pilih rectangular mark quick tool. Buat satu objek rectangle. Setelah itu kita berikan misalkan di sini warna putih. Yang diseleksi ini kita berikan warna putih, ini warna putih ada di background, maka cukup tekan Ctrl bersamaan dengan delete. Nah, kalau sudah, pastikan objek warna putih ini kita buat di bawah, maka layer 7 berada di atas. Ingat, layer 10 berada di bawah layer 7. Bisa aja layer 10 kita tarik, letakkan di bawah layer 7. Nah, berada seperti ini. Next, kita lanjut, kita tambahkan dulu satu gambar lagi di sini. Gambarnya kita ambil. Ini satu gambar. Ya. Masukkan. Kita perkecil gambarnya. Tahan shift biar gambarnya betul-betul proporsional. Miss letakkan di sini gambarnya ya. Setelah Miss letakkan di sini gambarnya, ya, kita buat di sini nama kita. Kita sudah belajar teks ya. Dari
type tool. Ganti jenis tulisan, warna tulisan, dan semuanya ketikkan di sini siapa yang membuat. Misalkan yang membuat ini adalah SMP Cinta Budaya. Nih, size boleh kita perkecil. Ini tidak perlu lagi misa jari ya nak ya, karena sudah dibuat 2 minggu yang lalu. Geser. Oke, tambahkan lagi satu lagi. Misalkan ini ganti warnanya, boleh dengan cara pilih lagi type tool, blok, ganti warna teks. Misalnya warna teksnya, jenis tulisannya bisa diganti, warna teksnya bisa diganti. Nah, misalkan kita buat warnanya, ubah. Nih. Lalu tambahkan lagi di sini production. Ini layer SMP Cinta Budaya, boleh di copy dengan Ctrl J. Tadi ya sudah bisa jari cara mengcopy. Nah, ini Miss gantikan. Nih. Production. Nih. Kita blok, kita ganti jenis tulisannya. Misalkan jenis tulisannya kita ubah. Oke, ganti warnanya. Tinggal kita geser. Kalau mau diperbesar boleh dengan memblok, tinggal ukuran kita ubah, atau mengubah ukuran bisa juga dengan Ctrl T. Ini kita turunkan sedikit. Iya, itu dia nak. Untuk membuat poton, tujuan poton itu adalah membuat jadi pola, baik itu pola baju batik kita, pola kertas kado, dan lain-lain, yang gambar yang berulang-ulang. Di sini jika nanti anak-anak mau membuat di rumah, silakan boleh dicari gambar selain gambar-gambar yang Miss buat ini, atau yang sesuai dengan gambar Miss bisa, yang kita Miss buat contoh di sini, atau gambar lain boleh dibuat. Demikian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat.